Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik IPA. Materi yang kita bahas adalah matahari dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan energi angin. Mari kita bahas bersama. Kita akan bahas energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, teman-teman, berikut contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama adalah panas matahari menguapkan air di permukaan bumi, atau bisa dikenal adalah peristiwa daur air. Jadi teman-teman, daur air itu prosesnya cahaya matahari mengenai air laut, kemudian diangkat ke langit menjadi uap. Nah, uap itu berubah menjadi awan yang berisi air. Kemudian awan didorong oleh angin laut sehingga pergi ke daratan. Kemudian awan itu keluar air atau hujan. Ya, jadi hujannya ada di daratan. Nah, ketika hujan maka akan mengalir ke sungai, waduk, hingga laut kembali. Nah, itulah daur air. Kemudian yang kedua adalah panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer itu adalah lapisan pelindung bumi atau udara yang menyelimuti bumi. Kemudian apa fungsinya dari atmosfer? Fungsinya adalah menyerap dan memantulkan panas dari matahari, sehingga terjaga kestabilan suhu bumi. Jadi kalau siang tidak terlalu panas, kemudian kalau malam tidak terlalu dingin. Lalu apa manfaat dari atmosfer? Manfaatnya adalah melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup di bumi. Kemudian melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Kemudian memiliki kandungan berbagai macam gas yang baik bagi makhluk hidup. Contohnya untuk bernafas dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Jadi atmosfer itu ibarat kata seperti atap rumah ya. Jadi melindungi kita. Kemudian yang ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan lainnya ya. Seperti kita ketahui bahwa kita menjemur menggunakan cahaya matahari atau memerlukan cahaya matahari untuk mengeringkannya. Dan makanan juga seperti contohnya ikan asin dan kerupuk dan lain-lain. Kemudian yang keempat, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Bahwa matahari itu adanya di pagi, siang, dan sore. Makanya bumi ini menjadi terang. Kemudian yang kelima, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lalu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Lalu bagaimana proses fotosintesis terjadi? Nah, berikut adalah proses fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida atau gas yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata atau mulut daun yang ada di daun. Kemudian air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, jumlah cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil atau hijau daun untuk proses fotosintesis. Lalu energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui mulut daun atau stomata.
Nah, oleh karena itu penting sekali menjaga dan memelihara tumbuhan untuk terus hidup, karena tumbuhan mampu menjaga tingkat oksigen yang tersebar di udara. Kemudian yang keenam, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, contohnya adalah panel surya. Panel surya menggunakan cahaya matahari untuk dapat menghidupkan listrik. Contohnya ada di lampu merah yang menggunakan panel surya. Mari kita ke materi berikutnya. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat energi angin adalah sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Nah, pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Contoh dari PLTB adalah kincir angin ya. Angin menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator. Dari generator maka akan menghasilkan listrik dan kemudian listrik itu disalurkan ke rumah-rumah warga. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas materi bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan orang tua murid yang sudah membimbing teman-teman semuanya dengan sangat baik. Teman-teman, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang belum paham, silahkan boleh ditanyakan langsung di grup WhatsApp ya. Kita akhiri, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.